Wanita ini bernilai miliaran, miliki lemari yang penuh dengan tas dan pakaian desainer, tapi tetap memilih tidur di jalan, karena ada suami di rumah yang membuatnya jijik. Baru saja dicium di leher oleh suamiku, dia akan segera muntah. Suami suka rambut panjangnya yang indah, dia akan mengambil gunting dan langsung memotongnya. Dia diawasi oleh suaminya sepanjang waktu. Akan ada setidaknya 2 pengawal dengan Anda ketika Anda pergi keluar. Bahkan jika Anda mengatakan sepatah kata pun kepada pria lain, sang suami akan datang dan membawanya keluar secara langsung. Ketika saya sampai di rumah, saya dipukuli oleh suami saya lagi. Kecuali wajah cantik ini, di tempat lain memar. Dia berpikir untuk melarikan diri sepanjang waktu, tapi dimanapun dia berada, dia akan ditangkap oleh suaminya. Selain itu, ada seorang ibu yang sakit di tangan seorang pria. Untuk menghindari kendali laki-laki, wanita itu memikirkan cara. Dia memindahkan ibunya ke tempat lain dengan pakaian sipil. Setelah mengurus semuanya dengan dokter, sendirian di tepi laut. Singkirkan sepatu hak tinggi Anda yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ponsel dengan pemosisian. Palsu ilusi melompat ke laut sampai mati, sehingga sang suami tidak akan pernah menemukannya lagi. Lalu dia berlari menuju hutan di belakangnya. Pria yang menerima berita itu segera mengirim seseorang ke sini. Saya hanya melihat apa yang tersisa di laut. Semua orang mengira seorang wanita melompat ke laut untuk bunuh diri. Dan ketika pria itu menoleh ke belakang dan melihat hutan lebat, indera keenamnya memberitahunya bahwa wanita itu belum mati. Wanita berlari dari siang ke malam. Bahkan jika kulitnya dipotong oleh cabang, dia tidak berani berhenti sejenak, karena pernah tertangkap. Itu adalah mimpi buruk lainnya. Kemudian dia secara tidak sengaja meluncur menuruni gunung. Ketika dia hendak mengambil tas yang dijatuhkan, tapi ternyata suaminya meneriakkan namanya. Dia buru-buru membungkuk dan bersembunyi di hutan. Dia tidak bisa mengurus tas, dia hanya bisa berlari untuk hidupnya lagi. Dalam hujan lebat, wanita itu tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Akhirnya melihat jalan, dia mencoba menghentikan mobil, tapi tidak ada yang berhenti. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, langsung memblokir jalan mobil di belakang dengan tubuh Anda. Akhirnya, pria di depannya membawanya pulang. Meliputi seorang wanita dengan selimut secara intim. Seorang wanita melihat seorang pria yang layak untuk diandalkan, menceritakan pengalamannya. Tapi yang lebih kebetulan, pria ini adalah seorang ahli bedah plastik. Tetapi dokter yang jujur tidak mau mengubah wajahnya untuknya. Wanita ragu untuk menemui dokter, melepas mantel, memperlihatkan memar besar. Dokter yang baik hati tidak lagi ragu-ragu ketika dia melihat ini. Memutuskan untuk mengubah wajah seorang wanita, lepas dari cengkraman suaminya. Larut malam, dokter membawanya ke ruang operasi. Dokter bertanya apa yang dia ingin menjadi. Wanita itu berkata asalkan itu wajah orang asing. Saat pria itu mulai, dia berhenti, karena baru kemarin pacarnya meninggal. Melihat foto pacar, dia punya ide yang buruk. Saat ini suami wanita ditemukan di hutan. Tas tangan wanita, itu juga berisi kartu identitas wanita dan sejumlah besar uang tunai. Dia lebih yakin istrinya tidak mati, hanya bersembunyi di suatu tempat. Wanita itu berhasil menyelesaikan operasi. Akankah dia mendapatkan wajah baru untuk mengubah hidupnya? Wanita ini membersihkan villa seluas 1000 meter persegi setiap hari. Dia dipukuli oleh suaminya di malam hari. Suami baru lepas jam tangan. Menyingsingkan lengan baju adalah mimpi buruk wanita. Suami kaya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dia diam-diam berlari keluar dari villa untuk menjalani operasi plastik. Tapi yang dia tidak tahu adalah, dokter mengubahnya menjadi penampilan pacar yang baru saja meninggal. Tunggu sampai hari departemen pembongkaran. Padahal dokter sudah siap secara psikologis. Tapi aku masih terkejut dengan wajah hati wanita itu. Karena dia sangat mirip dengan pacarnya. Sama saja, tanpa disadari Mary melihat wajah baru. Meskipun tidak dikenal, tapi saya sangat senang, karena dia akhirnya bisa lepas dari kendali suaminya. Saya pikir lubang elektrokardiogram akan memberinya kehidupan yang bahagia, tapi dia adalah seorang ibu rumah tangga sepanjang tahun, bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak. Maria baru saja bertemu suami yang mencari-cari beritanya. Dia buru-buru lari, karena takut suaminya menabraknya. Tiba-tiba seorang wanita secara tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Mary, yang hendak pergi, dihentikan oleh seorang pria. Ternyata dompetnya jatuh ke tanah. Pria itu melangkah maju dan menyerahkannya padanya. Mary menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut menimbulkan kecurigaan pria. Mary menabrak tembok tunawisma. Di malam hari, saya juga mengalami beberapa pelecehan saat mabuk. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta bantuan dokter lagi. Dia menangis ke dokter. Saya pikir saya bisa memulai hidup saya lagi dengan mengubah wajah saya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sengaja ketemu cari suaminya. Juga gemetar ketakutan. Dokter berhati lembut tidak bisa melihat Mary yang mirip pacarnya. Kesedihan membawanya pulang. Mary juga sedih dan bersyukur. Buat sarapan kaya untuk dokter setiap hari. Perlahan-lahan hubungan antara keduanya menjadi semakin halus. Semuanya tampak berjalan ke arah yang benar. Sampai hari ini, teman dokter itu tiba-tiba datang berkunjung. Ketika dia melihat, seperti apa rupa Mary, oke, dan Chai Aisu lainnya. Wanita itu ngeri dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya dengan pacarnya yang baru saja dikubur sehari sebelum kemarin. Sekarang itu benar-benar tampak hidup di depanku. Melihat ini, dokter dengan cepat membawa Xia Jing keluar dari ruangan. Melihat bahwa operasi telah terungkap. Menceritakan seluruh cerita. Mary di kamar juga menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia datang ke lemari. Ketika saya melihat foto dokter dan pacarnya, langsung mengerti segalanya. Ternyata, dokter membuat dirinya terlihat seperti pacarnya yang sudah meninggal. Meskipun ini tidak dapat diterima, tapi dia tidak menyalahkan dokter. Karena dokter adalah penyelamatnya. Suaminya lah yang memberinya kesempatan untuk menyingkirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika dokter bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia mengatakan bahwa jika seorang dokter menyukainya, itu dia. Tapi Mary juga tahu dia tidak bisa tinggal di rumah ini.
Ini akan menyebabkan masalah bagi dokter. Jadi keesokan harinya, dia menyiapkan makan siang yang kaya untuk dokter. Pakai baju pacar dokter. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Sisi lain, suami keluarga Mary membeli seorang poluan. Mulai selidiki jejak Mary. Pria tiba-tiba berpikir, terakhir kali Mary kabur dan tertangkap, memakai baju ungu. Dan rok ini adalah yang terakhir kali diberikan dokter padanya. Jadi pria itu membiarkan polisi melewati petunjuk ini. Mulai menyelidiki. Investigasi menemukan gaun itu adalah edisi terbatas. Dan hanya 30 dari mereka yang dijual secara nasional. Jadi mulailah menyelidiki berbagai pembeli yang membeli gaun itu. Gunakan identitas polisi. Mereka meminta pembeli untuk datang dengan rok ungu untuk menguji. Efisiensi investigasi sangat cepat. Segera datang ke pintu rumah dokter. Pria mengabaikan pemberhentian dokter. Ingin membobol kamar.